Ini yang seperti ini namanya dualisme. Kalian boleh punya tesis sendiri. Pak, menurut saya lebih berpengaruh jasmani pada rohani. Mens sana in corpore sano misalnya. Atau enggak Pak, kalau saya lebih berpengaruh rohani pada jasmani. Buktinya kalau saya pas patah hati, saya jadi males ngapa-ngapain, pengen tidur saja, kan itu jasmani sifatnya. Nah, silahkan kalian berteori, mulai berpikir. Tapi pandangan seperti ini namanya dualisme. Baik, saya lanjutkan. Filsafatnya masih banyak ini. Ada lagi pandangan idealisme. Kalau pandangan idealisme itu kebalikannya materialisme tadi. Penentunya adalah yang sifatnya ide. Misalnya dari Plato ya. Kata Plato, kesadaran kita itu sebenarnya terletak pada kemampuan kita memahami ide-ide. Plato itu kan punya pandangan bahwa ada satu dunia namanya dunia ide yang sifatnya sempurna utuh. Ide itulah nanti yang mendasari adanya segala sesuatu di bumi ini. Kita kasih contoh ya. Di kepala kalian pasti ada ide tentang manusia. Bahwa manusia itu begini, 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 itu pasti sudah ada. Buktinya apa? Kalian kalau lihat manusia bisa langsung kenal, oh itu manusia. Oh kalau itu kuda. Kalian bisa menyebut itu kuda karena di kepalamu sudah ada ide tentang kuda. Kalau di kepalamu tidak ada ide gambaran tentang kuda, kamu tidak akan bisa nyebut itu kuda. Dan menariknya kalau di Plato, ide-ide ini sudah ada di kepala kita. Sifatnya bawaan. Jadi di kepala kita itu sudah ada macam-macam informasi, macam-macam ide. Ide sifatnya lebih utuh, lebih sempurna. Jadi misalnya manusia ya, saya lihat ada manusia, ada yang punya jenggot, ada yang punya kumis, ada yang mulus, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Itu semua saya sebut manusia, meskipun beda-beda. Kenapa? Karena saya sudah punya ide yang utuh, sempurna tentang apa itu manusia. Bahkan mungkin ada yang difabel, anggota tubuhnya tidak lengkap, tetap saya sebut manusia. Kenapa? Saya sudah ngerti ide tentang manusia. Mungkin kudanya dipakein baju, dikasih sabuk, dikasih apa itu kan. Tapi tetap saya sebut kuda. Mungkin rambutnya di rebonding atau di apa kudanya, tetap saya sebut kuda. Kenapa? Di kepala saya sudah ada ide tentang kuda. Nah, versinya Plato yang disebut kesadaran itu aktivitas mengingat-ingat, memahami ide ini. Jadi orang pintar itu orang yang bisa melakukan rekoleksi, mengingat kembali ide-ide yang sudah ada di kepalanya. Nah ini ya kalian boleh setuju atau tidak setuju dengan Plato. Tapi kalau dalam menarik, misalnya kalian tertarik, coba kaitkan dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu Allah mengajarkan langsung Nabi Adam tentang segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini saya tidak tahu nyambung apa enggak, atau Plato jangan-jangan terinspirasi ini. Bahwa di kepala kita itu sudah ada ide-ide tentang segala sesuatu. Berarti kesadaran itu sebenarnya mengingat-ingat informasi yang sudah ada di kepala kita. Itu Plato. Yang kedua, Berkeley. Kalau Berkeley dia bilang kesadaran itu kuncinya ada pada pemahaman
subjektif kita. Jadi nanti begini, HP ini ada karena saya persepsi. Kalau tidak saya persepsi, dia tidak akan ada. Hadirnya HP ini selalu dalam bentuk HP menurut saya. Kalian melihat HP ini jadinya HP menurutmu. Dia melihat HP ini jadinya HP menurut dia. Selalu HP ini hadir sebagai menurut siapa? Menurut seseorang. Ini yang disebut idealisme subjektif. Jadi adanya HP ini tergantung yang mempersepsi dia. Kalau tidak ada yang mempersepsi satupun, ya dia tidak ada. Ayo kamu tak tanya, seandainya seluruh orang di dunia tidak tahu kalau HP ini ada apa enggak? Semua orang di dunia tidak tahu loh ya kalau ada HP ini. Ya kamu bilang ada karena sudah tahu ada kan. Misalnya saya bilang, di bawah masjid ini ada candi besar sekali. Kamu akan bilang, alah Pak omong kosong, tidak ada. Karena tidak ada yang tahu satupun. Berarti apa? Adanya candi itu tergantung persepsi kita. Adanya HP ini ya tergantung kita. Ada yang tahu apa enggak, ada yang mempersepsi apa enggak. Kalau enggak ada, dia jadi enggak ada. Oke ya, jadi ini kuncinya idealisme. Jadi ide kita, persepsi kita, pandangan kita menentukan keberadaan sesuatu. Oh, itu menarik, makanya kalau kalian dicueki kan rasanya pahit itu, sakit itu. Kenapa? Kamu dianggap tidak ada. Padahal hakikatnya kamu ada. Oh itu tidak enak sekali rasanya. Berarti padahal semua orang sudah wanti-wanti. Loh, jangan sampai menggantungkan keberadaanmu pada orang lain. Tapi kalau orang lain menganggap kita tidak ada, kalau pakai teori nilai, rasanya kita sebenarnya kayak tidak ada beneran. Coba kalian ada di situ, kan sering ada acara-acara komedi itu, orangnya ada, tapi dia pura-pura tidak lihat. Lebih suka ngajak ngobrol yang lain misalnya. Itu kan rasanya dia bisa teriak-teriak, dia bisa jengkelnya luar biasa. Kenapa dicuekin? Baik, kita lanjutkan. Kucing, dianggap tidak ada saja. Meskipun dia ada ya. Lanjut ya. Nah, ini mbahnya idealisme, Hegel. Kalau Hegel, beliau membagi kesadaran itu ada 3 level. Ada kesadaran langsung, ada kesadaran reflektif, ada kesadaran ilmiah. Kesadaran langsung itu kayak tadi ya, saya minum, oh rasanya manis. Itu namanya kesadaran langsung. Nanti ada kesadaran reflektif. Kesadaran reflektif itu, kok bisa ya tadi minumannya semanis itu? Gula memang sedang murah apa ya? Nah, ini namanya kesadaran reflektif. Nanti ada kesadaran ilmiah. Kalau kesadaran ilmiah itu kita mulai mengeksplorasi. Kira-kira sampai takaran berapa mili ya? Minuman itu sudah terasa manis. Kalau dibandingkan gelasnya, gelas ukuran sekian mili itu perlu berapa gula sudah terasa manis. Kalau ingin tidak terlalu manis perlu dikurangi berapa lagi. Nah ini namanya kesadaran ilmiah. Kalau perutmu kerucuk-kerucuk terus, wah ini lapar ini, harus makan ini. Ini namanya kesadaran langsung. Kalau kesadaran reflektif terus kamu mikir, oh iya ya ternyata sejak pagi tadi saya belum makan. Pantes saya kok rasanya lapar. Kalau kesadaran ilmiah kamu meneliti sejauh mana sih perut itu kuat
menahan, tidak dikasih makan. Padahal kemarin waktu puasa, subuh sampai maghrib santai saja loh. Tapi sekarang tidak puasa, cuma sebentar saja. Hanya dari zuhur sampai maghrib kok rasanya sudah selapar ini ya. Bedanya apa ya? Ayo diteliti yuk, ini kesadaran ilmiah namanya. Nah itu Hegel. Ini bisa dicari di Phenomenology of Spirit. Ini terjemahannya agak unik. Fenomenologi spirit itu terjemahannya fenomenologi roh. Tapi memang membahas banyak tentang kesadaran. Jadi kesadaran manusia itu sifatnya evolutif. Baik, ya nanti Hegel punya pandangan bahwa sejarah itu berkembang seiring berkembangnya kesadaran manusia. Nanti boleh teman-teman mengulang, dulu kita pernah bahas satu sesi khusus tentang Hegel dengan sejarahnya. Baik, saya lanjutkan saja biar masih ada lagi filsafat yang keenam. Masih banyak ya, nanti kamu skip saja yang filsafat-filsafat kalau ruwet. Kalau ini fungsionalisme. Tokohnya namanya Hilary Putnam. Fungsionalisme mengkritik materialisme. Kata dia, materialisme itu kurang luas. Otak itu ya mungkin semacam alat saja. Dia juga dipengaruhi oleh banyak variabel di luar otak itu sendiri, termasuk masyarakat, termasuk budaya, termasuk sosial. Fungsionalisme melihat kesadaran itu berkaitan dengan input apa yang dimasukkan manusia ke pikirannya, ke otaknya. Loh, kalau itu input, itu kan tergantung masyarakat, sosial, budaya, tidak sekedar otak sendiri. Jadi kesadaran itu berfungsi tergantung inputnya apa. Ya contohnya ya, misalnya kalian tiap hari memasukkan data-data yang sifatnya saru-saru, mesum-mesum di kepalamu, terus kamu jejali isi itu. Akhirnya apa? Kesadaranmu tumbuh secara mesum tadi. Lihat apa-apa pikirannya ngeres terus. Lihat kucing itu cowok apa cewek ya? Situ kucing. Pikiranmu ke situ terus arahnya. Jadi kenapa? Data yang kamu masukkan seputar itu. Nah, kalau yang kamu masukkan ngaji, kamu masukkan orang tahsin, kamu masukkan orang ceramah, itu mungkin apa-apa ya perspektifnya itu. Kalau yang kamu masukkan fikih, ya cara pandangmu begitu. Misalnya kamu masukkan halal haram, halal haram. Nanti lihat apa-apa, ya bunyinya halal haram. Mikrofon ini halal apa haram ya. Terus laptop ini nanti bisa begitu. Kenapa? Inputmu itu. Jadi ini fungsionalisme. Jadi kesadaran itu dilihat fungsinya, yang fungsi itu berkaitan antara input dan output. Yang input itu tentu saja tidak terbatas otak, tapi juga sosial, budaya, kemudian mungkin politik, mungkin ya ekonomi dan lain sebagainya. Jadi pikiran macam-macam, tapi terus yang ada di pikiranmu apa? Ya kayak kalian kan kuliahmu beda-beda, yang diinput di kepala beda-beda. Ada yang jurusan filsafat, ada yang jurusan teknik, ada yang jurusan biologi, dan lain sebagainya. Nah, nanti kamu terjun ke lapangan, ini jadi mindsetmu. Meskipun ada yang bilang, jurusan apa saja kamu kuliah, nanti di lapangan problemnya satu, ekonomi. Bukan problem teknik, bukan problem filsafat, tapi problem ekonomi. Baik, masih ada filsafat, namanya fenomenologi. Kalau fenomenologi, teman-teman dulu kita pernah belajar Edmund Husserl, kita pernah belajar Heidegger. Fenomenologi itu punya pandangan
Kesadaran itu dipengaruhi oleh intensitas, situasi, dan pengalaman subjektif kita. Yang disebut kesadaran adalah ketika kita terbuka, kemudian hadir sesuatu dalam diri kita, dan sesuatu itu kita pahami apa adanya. HP menurut saya, laptop menurut saya seperti tadi. Setelah kita sisihkan semua yang mengganggu perspektif, tanpa prasangka-prasangka, kita biarkan fenomena hadir dalam diri kita. Itulah kesadaran menurut fenomenologi. Ngaji filsafat ini menurut saya bla 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 bla. Setelah kalian ikut ngaji filsafat, berarti ngaji filsafat hadir dalam kesadaranmu, kamu pahami apa adanya. Tanpa diprasangkai apa-apa, tanpa dengan asumsi-asumsi apapun. Oh iya, sebagai orang baru yang ngaji, menurut saya ngaji itu begini. Ini gaya fenomenologi namanya. Jadi kesadaran itu membiarkan sesuatu hadir dalam diri kita. Apa adanya. Baik, saya tidak mendetail di sini ya teman-teman yang ingin paham fenomenologi, ingin paham idealisme, ingin paham fungsionalisme dan lain sebagainya, silahkan merefer ke ngaji-ngaji filsafat sebelumnya. Ini saya tunjukkan ini biar, karena judulnya ngaji filsafat, ini biar teman-teman tahu perspektif filsafat itu apa saja. Baik, sekarang kita lebih konkret. Kesadaran yang berkaitan dengan hidup kita. Ada banyak sekali teori-teori, konsep-konsep tentang level-level kesadaran. Nah, sekarang kita lebih membahas hidup kita ya. Ini yang tadi saya sebut, kalau sekedar sadar, mungkin semua kita sadar. Mari kita sadar tapi yang lebih berkualitas. Saya akan mengambil dari beberapa referensi buku ya, tentang level-level kesadaran ini, untuk bahan refleksi dan muhasabah kita. Yang pertama, saya ambil dari buku yang judulnya The Four Self-Awareness Archetypes, karangan Dr. Tasha Eurich. Dari aspek kesadaran, beliau punya teori begini. Kesadaran itu ada yang diarahkan ke dalam pada diri kita, ada yang diarahkan keluar pada orang lain. Nah, dengan melihat dua ini terus beliau menjelaskan tipenya manusia itu ada 4. Ada tipe introspektor, ada tipe seekers, ada tipe aware, ada tipe pleasure. Nanti kita lihat ya. Ada tipe introspektor. Tipe introspektor itu orang yang high internal self-awareness tapi low external self-awareness. Jadi mengenali dirinya secara tinggi berarti sangat kenal dirinya, tapi kurang peduli, kurang menyadari sekitarnya. Ini yang disebut introspektor. Introspektor itu orang yang kenal dirinya, tapi tidak peduli pendapatnya orang, komentarnya orang tentang dirinya. Dia juga tidak menguji tentang kesadarannya. Orang seperti ini biasanya, pokoknya saya kayak gini, terserah orang lain mau apa. Introspektor namanya. Jadi orang seperti ini ya nanti jadinya dia tidak berkembang. Karena kadang-kadang masukan dari orang lain juga penting. Oke ya, ini tipe pertama. Orang yang sadar diri tapi tidak peduli lingkungan sekelilingnya.
Ada tipe kedua, tipe seekers. Kalau seekers ini lebih parah. Seekers itu para pencari. Maksudnya dia ini masih dalam proses pencarian. Dia ini low internal self-awareness, pengenalan dirinya ke dalam itu lemah, sekaligus juga low external self-awareness. Pengenalan keluarnya juga lemah. Jadi dia tidak jelas tentang dirinya, juga tidak mau diberi masukan orang lain. Ini tipe seekers. Ini yang saya sebut tadi ya, mungkin orang apatis atau orang cuek. Ada di sini. Nanti ada juga yang high external self-awareness dan high internal self-awareness. Kalau bisa kalian ada di sini. Ini orang yang aware. Orang yang paham dirinya, kenal dirinya, sekaligus terbuka masukan dan pendapat orang lain. Ini tipe aware. Nanti ada yang tipe high external self-awareness tapi low internal. Ke dalam dia lemah tapi keluar dia luar biasa. Sangat peduli dengan orang lain. Namanya tipe pleaser. Tiap hari yang dipikirannya gimana mengikuti pendapatnya orang, menyenangkan orang lain. Namanya pleaser. Dia sendiri tidak tahu keinginannya apa. Pokoknya ikut saja orang-orang. Yang penting orang lain senang. Kata teman-teman, saya itu baiknya begini dan kamu jalan itu. Menurut teman-teman, mereka itu bangga dengan saya kalau saya neraktir mereka. Ya wis tak traktir semua. Itu pleaser. Dia hanya menyenangkan saja orang lain. Kayak ini 3 tipe namanya archetype. Tipe paling utama. Kalian ada di mana? Kalian pleaser kah? Atau aware kah? Atau seekers? Cuek saja Pak, peduli amat. Atau orang yang introspektor. Introspeksi dirinya bagus tapi tertutup dari masukan-masukan orang lain. Baik, kalian menilai diri kalian ya. Tidak usah bilang-bilang ke yang lain, tidak apa-apa. Untuk kalian sendiri. Lanjut. Ada cara menjelaskan yang berbeda. Kali ini saya ambil dari bukunya Jeff Cooper, Levels of Awareness. Beliau pakai gambar juga yang dengan simbol-simbol warna. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah. Ini dari orang paling cuek sampai orang paling serius. Kalian ada di tipe mana silahkan introspeksi. Yang warna putih, ini di kesadaran putih, ini orang yang rileks tapi unaware dan unprepared. Jadi nyantai sih, tapi tidak punya kesadaran dan tidak siap menghadapi apapun. Contohnya yang tiap hari walking and texting, kata beliau. Ini bukan contoh dari saya loh ya. Yuk jalan yuk ngopi yuk terus baru ikut terus. Suka yang ngono terus uripe. Jadi relax tapi unaware. Dia tidak membaca dirinya, tidak mengenali kebutuhan dirinya sehingga dia unprepared. Kalau ada apa-apa kaget, tidak siap. Yuk ngopi, yuk jalan-jalan, yuk. Begitu sadar, aduh besok pagi presentasi aku. Nah, ya unprepared kamu. Kalau sering begitu, kamu tipe yang putih ini. Ya kamu menang di rileksnya, tapi pontang-panting hidupmu. Karena kamu tidak siap. Ada yang kedua tipe kuning. Yellow. Kuning itu dia rileks.
kemudian hati-hati dan sadar. Nah, ini yellow, ini yang agak ideal. Santai sih, tapi bukan berarti sembrono. Dia tahu kok, iya yuk, ngopi yuk. Tapi jangan lama-lama, saya harus nyusun makalah besok. Untuk besok. Nah, ini tipe kuning. Jalan-jalan yuk, ayo. Itu kan kalau contohnya Jeff Cooper itu aware of where exit are. Jalan-jalan di mall, tapi saya tahu kalau ada apa-apa, jalan daruratnya di sana. Itu maksudnya apa? Dia selalu waspada. Meskipun santai. Tapi tetap hati-hati. Itu tipe kuning. Pikirannya penuh perhitungan. Ada oranye. Kalau oranye ini sudah agak lebih. Heightened state of alertness. Orang yang mulai mudah cemas, mudah was-was. Cirinya apa? Something doesn't look or feel right. Selalu merasa ini mesti ada yang salah. Ada yang kurang. Apa ya? Itu selalu begitu. Ini khawatir terus, cemas terus. Ada yang tidak beres deh ini rasanya. Nah, kamu was-was terus. Agak berlebihan. Makanya di situ contohnya panas-panas pakai jas hujan. Ya, kenapa? Khawatir. Oh, sekarang hujan itu tidak bisa diprediksi loh, Pak. Kalau hujan beneran gimana? Nanti kalau kehujanan saya pilek loh. Terus ngono. Jadi mulai agak terlalu khawatir. Ini warna oranye. Jadi saya tidak tahu kalian itu orang tipe ini biasanya di tasnya itu isinya iso macam-macam. Yo ada cutter, yo ada siapa tahu nanti perlu. Opo-opo dibawa semua. Alasannya siapa tahu nanti perlu. Nah, mungkin kuliah bawa palu, bawa cutter, bawa itu. Lu sopo ngerti nanti dibutuhkan, Pak. Gitu. Ini tipe oranye. Nah, saya tidak tahu kalian ada di tipe yang mana ya. Ada yang paling parah. Paling parah apa? Tipe merah, tipe red. Orang ini tidak sekedar cemas, tapi dia merasa selalu terancam. Sampai level tidak berani ngapa-ngapain. Concern for your survival. Ini kesadaran merah. Cirinya apa di kesadaran merah? Run, hide, and fight. Lari, sembunyi, atau perang. Jadi fight, berjuang, setelah itu lari, setelah itu sembunyi. Dia tidak nyaman hidupnya. Merasa terancam. Orang terancam kan gitu, sembunyi, terus lari, kalau ada kesempatan menyerang. Nah, kalau ini agak parah. Tipe merah. Sebenarnya masing-masing mungkin diperlukan dalam hidup kita. Kadang-kadang juga kita harus cari selamat dalam hidup. Tapi kadang-kadang juga harus santai. Tapi ada orang yang dominannya di putih, ada yang dominannya di kuning, ada yang dominannya di oranye, ada yang dominannya di merah. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Coba nanti kalian pakai ini untuk meneliti teman-teman mau dirimu sendiri. Generasi hari ini. Benar enggak sih generasi hari ini tuh misalnya lebih cenderung putih, santai saja, cuek saja. Atau jangan-jangan oranye tadi, khawatir, cemas. Cemas masa depan, cemas jodoh, cemas ijazah, cemas karir, cemas terus. Atau malah enggak sekedar cemas, merasa terancam. Mau apa-apa tidak berani, jangan apa bahaya. Mau ini tidak berani, mau itu tidak berani. Nah, ini level kesadaran